Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala wattaqullaha mastata'tum isma'u wa ati'u wa anfiqu khairan anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Amma ba'du, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita menandakan kembali dengan sehat walafiat, amin. Lalu menikah surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat kali ya. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat kali. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang mengangkat langit, as-samawat maksudipun semua langit, bighairi amadin tanpa tiang, tarawnaha kamu melihatnya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk melihat ciptaannya. Di antaranya adalah langit yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Kemudian langit itu laksana bangunan, laksana bangunan, tetapi bangunan itu tidak ada tiang. Jadi langit itu laksana bangunan. Walladzi khalaqas samawati, khalaqas samaa binaan. Allah menjadikan langit itu laksana bangunan. Ngaten tadi ya. Tetapi bangunan itu tidak ada tiangnya. Jadi kalau kita lihat semua bangunan itu kan pakai tiang, tapi ini tidak ada tiangnya. Padahal luas dan tinggi, tidak ada tiang. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa menuju arsy atau bertakhta di atas arsy. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Ini di atas arsy ini Allah yudabbirul amr, mengatur segala urusan. Kemudian salah satunya sakhkhara asy-syamsa wal qamar, menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri bi ajalin musamma, masing-masing beredar pada garis edarnya, li ajalin musamma, untuk waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau li ajalin musamma itu lebih ke berputar pada dirinya sendiri, berrotasi. Kemudian kalau yajri ila ajalin musamma itu lebih ke revolusi. Jadi bumi mengelilingi matahari, itu ila ajalin musamma, untuk waktu yang hingga waktu yang telah ditentukan. Jadi perputarannya 1 tahun. Kalau li ajalin musamma itu berrotasi, berputar pada sumbunya.
Kemudian yudabbirul amr di sini dijelaskan di kalimat berikutnya bahwa Allah istiwa alal ars itu yudabbirul amra, mengatur semua urusan. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Menjelaskan ayat-ayatnya supaya kalian yakin pada hari pertemuan dengan Rabb kalian. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, itu biasanya arah pembicaraannya satu, keesaan Allah. Oke, supaya kita memperhatikan sehingga muncul kesimpulan satu, keesaan Allah. Seperti yang kita baca kemarin, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahur rahman rahim. Kemudian Allah jelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas dan seterusnya. Kemarin di Al-Baqarah 163 164. Kita tipu tiwang sehingga anggur pun. Kemudian yang kedua tentang hari kebangkitan. Jadi kalau Allah menciptakan alam semesta, kemudian masing-masing alam ini dibatasi waktunya, masing-masing ciptaannya dibatasi waktunya, ila ajalim musamma, li ajalim musamma, hingga waktu yang telah ditentukan atau diciptakan untuk waktu yang sudah ditentukan. Berarti ada batas. Nah, pembatasan ini pasti Allah punya maksud. Maka bagi manusia dibatasi umurnya, dibatasi masanya, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dikehendaki Allah. Jadi tidak asal diciptakan habis itu habis gitu, tidak. Maka pembatasan ini membawa makna nanti orang akan dibangkitkan. Dibatasi waktunya supaya waktu itu dimanfaatkan untuk mencari bekal, untuk memikirkan keagungan Allah, untuk beribadah dan sebagainya. Kemudian selain itu biasanya Allah menceritakan ini supaya kita ini bisa membandingkan antara yang dijelaskan di Al-Quran dengan kenyataan di alam semesta, sehingga menuntun kita bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Terus tiga hal ini. Satu, keesaan Allah. Maka nanti ada ayat juga menyebut ailahum ma'allah. Setelah kalian saksikan itu, apakah kalian masih berkesimpulan bahwa ada ilah selain Allah? Dua, adanya hari kebangkitan karena menjelaskan pembatasan waktu. Kemudian yang ketiga, kesesuaian antara yang disebutkan di Al-Quran dengan yang nyata di alam semesta, yang menuntun orang kepada kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, tidak seperti yang dituduhkan Al-Quran katanya dari Muhammad. Kalau bahasa sederhananya, Muhammad tidak sepandai itu, bisa menceritakan tentang langit, bisa menceritakan tentang tempat-tempat yang belum pernah didatangi, bisa menceritakan kejadian yang telah terjadi di masa yang lampau, yang sudah berlalu ribuan tahun misalnya. Di bab ini bisa kita melihat surat Ar-Rum surat 30
ayat 8. Surah 30 ayat 8 tentang kebangkitan. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ya, jadi kata li'ajalin musamma ini dijelaskan juga dengan bilhaq. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi atau semua yang ada di dalamnya itu bukan untuk main-main, tapi untuk tujuan yang pasti. Jadi ada hari kebangkitan. Maka kita diperintahkan awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tidakkah mereka memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, diberi pembatasan waktu, diberi kesempatan umur sampai sekian-sekian. Seperti kata Nabi, yahdaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Allah memberi kesempatan umatku berkisar 60 hingga 70 tahunan. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Sedikit yang melampaui itu. Artinya bila sudah diberi kesempatan umur seperti itu, tidak dimanfaatkan di dunia untuk meraih bekal nanti di akhirat, sia-sia. Kalau nanti misalnya membuat alasan sampai sekian umurnya itu masih belum yakin adanya hari kebangkitan, belum yakin untuk apa ia diciptakan, untuk beribadah gitu. Maka nanti akan ada penyesalan. Kalau saja saya dihidupkan kembali, diberi kesempatan sekali lagi di dunia, pasti akan saya gunakan untuk beramal soleh. Seperti itu. Maka kita diperintahkan memikirkan itu. Kita dibatasi umur kita, kesempatan kita, supaya digunakan untuk mencari bekal di kebangkitan nanti. Maka di sini disebutkan ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah tidak menciptakan semua yang di langit dan di bumi dan apa yang di antara keduanya kecuali untuk tujuan yang hak. Jadi ada tujuan yang pasti dari penciptaan yang dibatasi. Wa ajalin musamma, maka dibatasi untuk waktu yang sudah ditentukan.
Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Tetapi sudah dijelaskan sedemikian rupa, tetap saja kebanyakan dari manusia kufur, ingkar adanya hari pertemuan dengan Tuhannya. Jadi itu salah satunya. Jadi arah pembicaraannya supaya kita memahami ada hari kebangkitan, yaitu dengan pembatasan waktu. Maka bila orang itu sudah diberi kesempatan umur, entah seberapapun, meski mungkin umurnya pendek, tapi mampu memanfaatkannya untuk kebaikan, maka umurnya bermanfaat pula. Tapi meskipun dipanjangkan umurnya bahkan hingga 1000 tahun istilahnya, tetapi kalau hanya untuk meraih dunia, sia-sia saja, percuma saja. Surat Al-Baqarah ayat 96. Surat Al-Baqarah ayat 96. Mboten enten wong takon nomor pinten surat iki. Apal ini. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati mereka adalah orang-orang yang paling tamak, paling semangat dalam urusan mengejar dunia, bahkan melebihi orang-orang musyrik. Padahal mereka ini orang-orang Yahudi sudah terbiasa dengan ajaran Rasul, agama Allah. Tetapi karena mereka tidak memperlakukan aturan agama itu semestinya, tidak memperlakukan kitabnya itu semestinya, justru mereka ubah sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu dan dunia mereka, sehingga mereka ini justru tidak bersemangat di akhirat, semangatnya justru hanya untuk dunia. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Bahkan satu dari mereka atau masing-masing dari mereka ingin kiranya dipanjangkan umurnya hingga 1000 tahun. Padahal kalau dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun pun, bila tidak digunakan untuk mengejar akhirat, untuk mencari bekal akhirat, tidak akan menghindarkannya dari azab Allah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu aman. Jadi meskipun
kemauan mereka dituruti, dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun atau ribuan tahun. Tetapi bila ribuan tahun itu hanya untuk kekufuran, justru akan menambah azab maut, menambah dosa, tidak menghindarkan mereka dari azab Allah. Artinya tidak menjadikannya nasihat, tidak digunakan untuk mencari nasihat. Jadi tiwas dawa umure mau tambah dosa mawon. Jadi panjang umur itu bila kemudian tidak dimanfaatkan untuk akhirat, percuma. Dipanjangke umure surat dadi nasihat nopo-nopo. Itu. Jadi seperti itu. Maka orang-orang kafir ketika dipanjangkan umurnya justru menambah dosa. Menambah dosa. Sisan baca disebut surat nopo nih. Jadi jangan mengira bahwa orang-orang kafir diberi tangguh itu lebih baik bagi mereka. Justru itu lebih buruk karena hanya akan menambah dosa. Kemudian surat Ali Imran ayat sekian, ayat 178. Ini pun sering diwasni nggih. Wala tahsabanna ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Jadi wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul anfusihim. Ada juga yang membaca wala tahsabanna. Kalau tahsabanna itu jangan sekali-kali kamu mengira. Yahsabanna, janganlah mereka mengira. Siapa? Orang-orang kafir itu. Janganlah orang-orang kafir mengira bahwa ketika Allah memanjangkan umurnya, memberi penangguhan di dunia, itu baik bagi mereka, tetapi justru itu buruk bagi mereka, sebab hanya akan menambah dosa saja, karena kekufurannya juga semakin panjang. Maka walahum adzabun muhin, bagi mereka adab yang menghinakan. Jadi Rasul mengatakan khairukum man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya, bagus amalnya. Wa syarrukum man tola umuruhu wa syarra amaluhu. Yang terburuk dari kalian yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Jadi saya dosane saya kathah, siksane saya abot. Dan ini kan jadi Allah menceritakan penciptaan alam semesta, kemudian menampilkan pembatasan waktu. Ini biasanya untuk menjelaskan adanya hari kebangkitan.
Hanya saja kebanyakan manusia tidak meyakini hal itu. Mau eneng kebangkitan barang. Pada pendidikan. Pendidikan eneng hari kebangkitan kali. Hari kebangkitan nasional. Ada hari pendidikan nasional. Pansel dalam surat Ar-Ra'd itu kemudian Allah menjelaskan tadi yang binaan tadi di Al-Baqarah jadi supaya biwiri amadin tadi nyambung itu bisa ke surat Al-Baqarah ayat 21. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan was samaa 22 binaan pancen iso diklerok ngono nyemak ra nek boten ngoten ndak ra goleki. Jadi Allah yang menjadikan bumi ini hamparan dan langit laksana bangunan. Bangunan itu nopo? Setidaknya atap. Jadi langit ini menjadi atap. Mula nek tiang dangak ngoten tak langsung gitu. Ada atap langit. Mula nek gawe payung jenenge langit. Mula menyebut semua langit, boten langit-langit. Enggak darah ipian. Jadi disebut sebagai binaan atau bangunan, tapi juga kadang disebut saqfam mahfudho, atap yang terpelihara, atap yang dilindungi. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 32. Ya. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Terus waja'alna samaa saqfam mahfudho. Allah menjadikan langit itu saqfam mahfudho, atap yang terpelihara. Jadi atap ini kita tidak melihat tiangnya. Dulu semua orang dijagai. Nah ini kita diperintahkan berpikir. Maka kalau dalam penjelasan Syekh Mamduh Al-Bukhairi itu begini, ada pesawat yang terbang dari satu tempat melayang. Kemudian ketika mau mendarat, dia tidak kebingungan mencari tempat untuk mendarat itu. Kenapa? Karena apa kira-kira karena ini? Karena apa kira? Karena langit ini berputar bersama bumi. Langit itu berputar bersama bumi. Jadi bahasanya atmosfer. Ini berputar bersama bumi. Maka digambarkan seperti seekor lalat di dalam mobil. Meski dia terbang ke sana kemari,
dia tidak akan bingung mencari mobil itu, sebab masih ada di dalam mobil. Jadi pesawat terbang meninggalkan bumi, tetapi masih ada di atmosfer bumi, yang atmosfer bumi ini berputar bersama bumi. Saya dipahami? Maka karena tidak keluar dari atmosfer, maka ia mudah mencari tempat yang dituju untuk berlandas. Umpamanya kembali lagi ke tempat semula juga mudah. Beda halnya kalau bumi berputar sendirian, atmosfer tidak. Atau pesawat itu sudah keluar dari atmosfer bumi, maka untuk mencari tempat untuk berlandas ini akan kesulitan karena terjadi perpindahan gitu. Sama dengan lalat yang keluar dari mobil tadi. Nah, begitu mencari mobil, nah, tidak ketemu, bingung nanti gitu. Tapi kalau masih ada di dalam mobil, meskipun terbang ke sana kemari, dia tidak akan kebingungan mencari tempatnya. Misalnya seperti itu. Jadi atmosfer bumi ini, langit ini tidak diberi tiang. Kita diperintahkan berpikir, tidak diberi tiang, tetapi tidak jatuh. Karena tidak jatuh berarti berputar. Karena berputar. Sebab tanpa berputar tidak mungkin berputar pada porosnya itu. Nah, mungkin dipraktekke nganggo gangsingan, Pak. Gangsingan niku sing iso mupeng mabur niku. Jenungan ubeng nggih mungkin ra munggah. Ning begitu puterane melambat jatuh. Nah, seperti itu kira-kira. Dipraktekke mungkin tuku gangsingan meneh. Nggih. Ning gangsingan sing yo munggah ning mabur nika. Mboten gangsingan sing antep eneng pucuke nika mboten. Kalau itu hanya tegak saja gitu. Maka ini cara memahami Al-Quran surat Fatir, surat 35 ayat 41 kata saya. Innallaha yumsikus samawati wal ardh niku ayatnya. 41. Ya. Tuh benar sama darane. Oh dikleroke. Kajenge lilir wae. Ngono ya. Nggih, Innallaha yumsikus samawati wal ardha an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Allah Maha Penyantun, Maha Pengampun. Jadi semua benda angkasa termasuk bumi itu melayang. Semua melayang di ruangan yang sangat luas. Enten cagake rak bareng digawe globe. Globe napa globe niku? Globe. Nggih mula dikenake gitu. Nek gawe globe, globe apa globe? Globe. Sebab pada bening sakne diwaca Kobe, Kobe, Pak. Nek niki kutha rak Kobe. Nek niki globe. Nek pun dadi globe, agek ning cagake, Pak.
Tapi kalau belum jadi globe, melayang di angkasa, maka satu-satunya keadaan yang memungkinkan selalu terbang tanpa penopang niki berputar pada porosnya. Maka Allah menyebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Allah menahan langit dan bumi supaya keduanya tidak jatuh. Mboten ditahan nganggo astane ngoten mboten, sebab saya pernah itu bumi itu tidak berputar tapi ditahan oleh Allah. Ning nahan iki piye gitu loh. Karena nahan nanti ada malam, ada siang, gitu Pak. Jadi harus semua dikumpulkan gitu. Menahan, ada malam, ada siang. Pasti berputar. Wujudnya karena ada malam, ada siang, pasti bulat. Ngoten. Semua ayat nanti dikumpulkan. Maka menahannya dengan perputaran li ajalin musamma, pada dirinya sendiri untuk waktu yang sudah diperhitungkan. Jadi bertahan terus, mboten ceblok. Nek mandek ubengane igol. Nah, maka banyak benda-benda angkasa yang sudah sampai masa kedaluarsanya, masa hancurnya akan hancur. Maka banyak bintang itu yang jatuh, hancur. Ketika bintang itu hancur, meledak, warnanya seperti merah mawar. Ngoten temen niku, Pak. Itu para ahli ilmu pengetahuan betul-betul ini Al-Qur'an ini luar biasa. Kok tahu kalau warnanya seperti merah mawar? Nabi Muhammad sing nang langit ngamati niku kapan ngono. Berarti ini bukan dari Muhammad. Wa idang syaqqatis sama'u fakanat suwardatan kaddihan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sok-sok ra kepitung niku nggih. Nggih pancen nggih kudu maos teng media sosial. Hai kathah nggih para ahli ilmu njabarke tafsir-tafsir Al-Qur'an dengan tafsir alam semesta ini. Surat 55 ayat 35. Golek dhewe suwi nek dikancani cepet. Surat Ar-Rahman iki minggu nang dhisik ra apa-apa. Yursalu 'alaikuma ashwazun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Terus Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa idza shaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Babi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Jadi wa idzan syaqqatis sama'u wa kanat wardatan kaddihan. Wardah niku mawar. Wardah. Mula nek enten merek Wardah niku gambare mawar. Wardah gambare badak. Niku enten sing cap kaki 3 gambare badak.
Susu beruang gambare no naga. Oh nggih. Kita disosok iki piye. Nggih, terus merah mawar itu maksudnya ketika ada bintang atau benda angkasa yang mati sudah habis masanya meledak. Kemudian warnanya seperti merah mawar dan berangsur-angsur seperti lelehan minyak. Bar abuang kaya mawar, berangsur-angsur hilang merahnya dan seperti gemerlap seperti lelehan minyak. Niku do dibuktekke teng para ilmu ahli ilmu ngoten niku panci. Nggih, ngoten. Wangsul teng Ar-Ra'd sita ayat 3 niki wis patut disebut. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dialah Allah yang telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya pasak-pasak dan sungai-sungai. Jadi Allah menghamparkan bumi maksudnya. Meskipun bumi ini bulat, tetapi dirasa oleh yang menempatinya adalah hamparan. Terus bumi ini bulat, tetapi Allah menjadikannya bagi yang menempatinya seperti menempati hamparan. Tadi disebut alladzi ja'alakumul arda firasyan. Tadi Allah menjadikan bumi ini laksana hamparan. Mboten bumi ini betul-betul hamparan kaya kloso niki mboten, tapi hanya dirasa seperti hamparan. Berarti kita bayangke Allah mendesain besarnya bumi dan besarnya yang menempati. Niku cara hitungan betul-betul tepat. Sebab nek digawe manusa sing gegeden-gegeden mungkin kerasa nek manggone goceng bunder ngono wae. Kira-kira ngoten basa sederhana. Tak nggih to nggih. Kemudian perhitungan perputarannya pun harus tepat, tidak pernah berubah. Sehingga orang yang tinggal di bumi tidak merasa kepalanya ada di samping, di bawah, tapi merasa di atas. Lho bunder apa? Bunder. Kan mesti sirahe ning ngiringan banget. Itu. Nggih. Niki desain Allah ini luar biasa. Maka kalau membaca ayat-ayat seperti ini itu perlu maos liyane Pak teng media sosial itu yang sekarang yang banyak para ahli ilmu memberi penjelasan ayat-ayat alam semesta niku nek mboten ngonten radong kok gitu. Tidak paham bagaimana memadukan ayat-ayat yang madal ardo ini menghamparkan bumi tapi terjadi siang malam terjadi bumi menutup itu dalam bentuk lingkaran. Menutup dalam bentuk lingkaran sehingga terjadi perbedaan waktu. Mulai dari ayat yukawirul laila 'alan nahar wa yukawirun nahara 'alal lail. Tidak yulijul laila bin nahar tidak, tapi yukawiru menutup secara melingkar ngoten nek diatos iki. Maka bisa dilihat menutup secara melingkar berarti bumi ini bulat. Maka terjadi perbedaan waktu di tiap-tiap tempat. Nek dataran, hamparan padha Pak mengke wektune. Nggih. Terus nek awan kali bengi dadak balik ngono. Lho nggih no? Gitu? Balik ngono. Utawa srengenge le mubeng. Bumine sing tetang. Tapi ternyata tidak begitu.
Quran menetapkan walladzi ja'ala syamsa diya'an. Allah menjadikan matahari sebagai sumber cahaya, pusat tata. Jadi sumber cahaya itu benda-benda angkasa mengitari matahari mencari cahaya, ngoten. Mboten matahari ini sing ubah. Itu. Jadi matahari itu tetap berrotasi dikelilingi oleh benda angkasa yang lain. Nah, maka disebut dia sumber poros gitu. Nah, terus dipadukan ngoten, dikelumpuke ayate. Lah lain nglumpuke ya ora apa-apa. Ngono ki lho Pak. Nah, mula niki dicak ngapalke ngoten. Jadi seperti itu, Kemudian menjadikan pasak. Kenapa gunung disebut pasak? Supaya dengan pasak ini bumi tidak guncang. Surat Luqman surat 31 ayat 89. Walladzi 10. Nggih, 10. Wah. Ya, khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawna. Ya. Surat 31 ayat 10. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar dia bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah menjadikan pasak-pasak. Wa alqa fil ardi. Jadi menciptakan pasak-pasak di bumi, gunung-gunung niku. Maka gunung itu tembus ke perut bumi. Jadi laksana pasak itu. Sehingga bumi tidak mengguncangkan kamu. Jadi tidak mudah guncang. Karena perputaran yang terus-menerus akan menghasilkan panas. Panas ini harus disalurkan. Maka ada mulut-mulut gunung, kawah-kawah gunung untuk menyalurkan panas. Dan itu bermanfaat bagi manusia. Mulai iso dadi nggih iso masak Indomie. Niku saking panas bumi. Nganggo LPG niku ya Pak, LNG. Sakniki iso diperbarui nganggo biogas. Saged kangge ngurupke lampu energi panas bumi. Saged nggo obor-obor lah langsung metu eneng genine. Gesekan dengan oksigen dadi merapen nika. Enten sing teng daerah muni Malang nika mlayu obor-obor ibu-ibu. Padahal teng dalan aspalan. Ngirit rasa tuku gas. Dan panasnya itu memang lebih daripada panas kayu. Mula ora nglanges gitu. Jadi panas bumi.
Ini luar biasa, Allah menciptakan semua itu bermanfaat meskipun kadang terkesan membahayakan medeni gitu. Tapi bermanfaat. Tidak goncang. Wa anharo, dan menciptakan sungai. Nah, sungai-sungai ini nggih sumber pencaharian, mengalirkan air ke seluruh permukaan bumi, menampung air, kemudian menunjang kehidupan manusia. Mulane enten kali-kali gede niku masyarakat niku ya makmur, Pak. Makmur. Nggih matang pencahariane saking sungai-sungai niku. Nek kaline kali gede, nek kaline kali hutan mriku ya ta. Hari ketiga entek banyune. Kali Keroman lumayan kena guyang sapi. Nunggu ubah-ubah barang. Sungai. Kemudian sungai ini boten dirembuki nggih. Itu disebut dalam sungai itu sebagai jalan-jalan. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjaini itsnaini yughshil laila nahar. Dan dari tiap-tiap buah-buahan atau tumbuhan Allah menjadikan padanya pasangan-pasangan. Zawjaini itsnain, saling berpasangan. Mula enten bunga jantan, bunga betina. Terus enten linjo lanang, linjo wedok, barang itu. Jadi itu. Bahkan ada yang bunga jantan, bunga betina itu di lain pohon, betul Pak. Terus biasanya pun wit klengkeng nomor-nomor niku wit linjo niku sak ngoten. Niku wit linjo wedok pirang-pirang, kok linjo lanang siji ngoten. Ngoten kabeh ketak Pak. Ora pinter biologi gitu. Yughshil lailan nahar. Allah menutupkan malam ke dalam siang. Jadi Allah menciptakan berpasang-pasangan ini terutama untuk berkembang biak. Babasa fi min kulli dabbah ngoten niku. Mengembangkan semua makhluk hidup dengan pasangan-pasangan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam hal ini ada ayat-ayat Allah bagi kaum yang memikirkan. Niki arahipun saged teng Al-Qur'an kala wau bisa kepada keesaan Allah. Mungkin saged ningali nggih manfaat mawon surat Asy-Syura. Surat 42 ayat 11. Surat 42 ayat 11. Fatirus samawati wal ardh. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Dari pasangan ini kita paham
Allah pencipta langit dan bumi. Fatir itu menciptakan pertama kali. Badi saged badi samawati wal ardh. Ajeng Allah menjadikan dari jenis kalian pasangan-pasangan, begitu pula binatang diberi pasangan masing-masing. Dengan itulah yadra'ukum fi, Allah mengembangbiakan kalian. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Maksudnya kalau ada yang berkembang biak berarti makhluk tidak sama dengan Allah. Allah tidak berkembang ya, maka Allah tidak punya anak. Ngono Pak. Gitu. Nah, kenapa diberi jodoh, diberi pasangan supaya berkembang biak, memakmurkan bumi. Dan itu tanda bahwa itu makhluk, tidak sama dengan Allah. Mila niki iso jawab, ndok karo pitik sik endi? Sik ndok. Pitik rondok. Gusti Allah nyiptake loro-lorone niku sing dhisik endi lho, saiki ora nyebut kabeh loro-lorone ngono. Nah, gitu. Dhisik pundi? Sik pitik. Sebab ndok niku hasil pasangan mau. Gitu. Nah, mergo diberi pasangan serawung mendok. Ngoten ta nggih? Nah, pun kejawab tadi pitik rondok sik pitik, ndok tetep sik ndok. Oh ya wis. Pancen ya gayeng-gayenge ngono. Pokoke endile disebut dhisik ya dhisik. Nah, ngoten. Nggih, terus ayat niki cerita kathah nggih. Jadi tentang makhluk itu berkembang biak. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang seperti Allah. Nah, berarti Allah tidak berkembang ya. Nah, mulane enten sing ngandhake Gusti Allah gadah putra ngawur. Ngawur nggih, ngoten. Tidak mungkin Allah seperti makhluk. Dan terus pasangan itu untuk berkembang biak, baik untuk manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini menandakan bahwa Allah mengatur semuanya. Mila pasangan-pasangan itu nek boten pasangane nggih boten gelem. Boten pasangane nggih boten gelem. Nggih kebo dimor sapi. Boten iso berkembang biak. Ku jenenge bingung. Upi ngono. Apa? Ngoten niku. Malah angel gitu. Lah sebab nek bebek rumentok betok kok gitu. Niku iso niku. Karena bahasane jarine sama jumlah kromosomnya, ngoten. Bisa berkembang biak. Nek mboten padha mboten iso. Mula kapan-kapan tuku sapi kali kebo timor ning kandang. Manah napa mboten. Nek kawine mungkin gelem. Nek kawin iso ngawur gitu. Kawin iso ngawur ngono gitu. Wis pokoke anggere pengin kawin ngono ngawur kok gitu. Ning dadi napa mboten gitu. Ngoten. Kirang langkung ngoten nggih. Karena sudah diberi pasangan masing-masing. Mula ora itu menungso kok di bojo jin gitu. Nek demit ora apa-apa. Demit itu kan di bojo to, Pak. Bojone wong ini kok Mbah Demit nih. Nah, nggih. Tuyul le bojone wong. Nah, celukane tuyul. Nggih ngoten. Pun mboten krasa jam 8. Selak kumpulan RT. Nggih, ngoten nggih.
alhamdulillah kita sok-sok ngrembug sing rada beda. Nggih. Sebatas ngaji kita ki etuke nggih akeh. Nggih, itu rembugan ndok ro pitik sing endi barang kok. Dan kita akhiri kapal majelis monggo. Niki Pak Maria Nasra ngapuri babagan menika mangke terundi. Nggih. Arah entasipun lan mangke wonten kitapian ugi pripun nek masang foto gambar sing dinawa. Niku wasita. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat atau mendengar sesuatu yang membuat Allah murka, maka beliau marah karenanya, menegurnya dan tidak diam. Beliau pernah memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anhu dan melihat tirai yang terdapat gambar makhluk itu padanya. Maka wajah beliau berubah dan beliau merobeknya lalu bersabda, sesungguhnya orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat ialah orang yang menggambar-gambar ini. Bab gambar niku hadisnya kathah wae. Ada banyak hadis yang Rasulullah melarang, Rasulullah membiarkan. Kemudian melarang di ini, boleh di itu. Contoh Aisyah nih. Satu saat Rasulullah melihat tirai di depan sholat, tempat sholat Rasulullah ada gambar. Dan Rasulullah mengatakan gambar ini mengganggu. Terus oleh Aisyah dilepas kain itu, terus dijadikan bantal. Berarti kan di situ gambar neng bantal. Terus nek bantal digambari ya ora tau didelok lho Pak. Spray barang niku. Nggih, napa tahu ajeng sare iki ndelok gambar spray ngono ora tahu. Timbe ae Pak gambar itu. Tapi begini, nggih. Larangan gambar itu sifatnya saddid dzari'ah. Saddid dzari'ah. Saddid dzari'ah itu mencegah supaya tidak jatuh dalam kerusakan atau tidak jatuh dalam hukum haram. Jadi menjaga saja atau menutup jalan. Contohnya pun misalnya dalil seperti ini, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Jadi maksudnya yang dilarang itu zina. Tetapi perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada zina itu sudah ditutup dulu, dilarang dulu. Tetapi perbuatan ini tidak sepenuhnya dilarang bila ada tujuan yang lain yang memalingkan dari makna maksud zina. Contoh memandang wanita yang bukan mahramnya berlama-lama kan dilarang Pak. Tetapi memandang dalam rangka meminang dianjurkan. Meminang niku ajeng lamar niku nggih, ta'arufe niku ngawaske sih. Nggih. Ngoten. Jadi apa yang boleh dilihat? Wajah dan telapak tangan. Nggih. Itu wilayah syar'inya. Kalau yang tidak syar'i kongkonan wong. Kongkonan wong itu misalnya wanita tidak dipandang. Kita nanya ke wanita lain, tolong tanyakan itu atau carikan rambutnya lurus atau keriting misalnya. Karena di antara jilbabe. Nggih, ora itu ndelok dhewe. Oh, mesti aku tak roh rambutmu. Oh, enggak boleh. Nyuruh orang lain, boleh itu. Nah, misalnya memandang dalam rangka ini dianjurkan, Rasulullah perintah itu. Tapi memandang yang menimbulkan atau bukan pada haknya dilarang. Gambar nggih ngoten. Gambar itu termasuk gambar makhluk bernyawa. Itu dilarang dalam rangka satu penyembahan, gitu. Kemudian pengkultusan,
pengkultusan. Jadi gambar seorang tokoh nek dikultuske jangan digambar Wali Songo, ampun digambar. Ampun ditemplek ning dhuwur lawang, golek barokah jangan. Alah berkah nanti akan buruk itu. Karena akan dikultuskan gitu. Kemudian gambar yang keburukan, menampilkan kefukuran, menampilkan syahwat itu dilarang. Tapi gambar yang punya maslahah rojihah maka aturannya ma hurrima lisaddid dzariati yubahu lil maslahati rojihah. Haram niku enten loro. Ma hurrima lidzatihi yubahu lid darurah. Apa yang diharamkan zatnya, barangnya hanya boleh bila darurat. Contoh diharamkan bangkai, darah, daging babi, bolehnya hanya ketika darurat, kelaparan, misalnya menyelamatkan nyawa. Dan contoh transfusi darah boleh karena menyelamatkan nyawa. Iku rak ngombe getih niku, mengkonsumsi darah, gitu. Nah, bolehnya darurat. Wa ma hurrima lisaddid dzariati, apa yang dilarang untuk mencegah supaya tidak jatuh dalam kerusakan, dibolehkan bila ada maslahah yang kuat. Masalah yang kuat niku napa? Contoh, maksudnya terhindar dari hal-hal yang buruk tadi. Dan itu tidak bisa dipalingkan. Contoh, masang foto teng SIM, masang foto di kartu pengenal, paspor dan sebagainya. Makhluk bernyawa nih Pak. Nek dipasang wis mati mboten kanggo mangan. Kudu isih urip. Masang foto di ijazah itu. Jangan kita kartu pengenal. Wong niku foto daweki foto iso ngapusi Pak Polisi aja. SIM-e dijilehke Pak. Terus memasang gambar makhluk bernyawa untuk peraga pendidikan boleh. Nggih, wong ajeng cerita ilmu biologi gitu. Cerita sapi, kebo, rangkoi gambar gajah gitu. Gambare mung nggih putih tok. Ya kok niku gambar buku tembok. Lah ndi kebone nemburi tembok. Ayo ora iso ora madun. Lho, kan pinter ta bu gurune gitu. Engko nek ening makhluk bernyawa sesuk kon kei nyawa. Enggak begitu. Terus nggih, peraga pendidikan. Liputan atau laporan atau dokumentasi ilmiah. Nggih. Pak Presiden, para nggih, pejabat negara kunjungan teng mriko digambar, template enggak apa-apa. Ngaten kirang langkung. Dan hal-hal yang sebanding niku tidak masalah. Masang foto keluarga boleh, enggak apa-apa. Sing ra itu niku hati-hati nek niki gitu. Masang foto keluarga, burine, pamane Innova, ngono lho. Hati-hati. Gambar profil teng handphone, burine expander. Lah nek kula sing foto ning expandere percaya niku. Oh iki ning tukang parkir. Pas parkiran kae. Ngono Pak, sebab kula ora duwe expander. Nek piyai sing kagungan expander mesti mungkin iki jane iki arep ngetokke wonge apa ngetokke sing duwe expander. Ngono lho kira-kira. Saged utami nggih. Nah, sing penting ngindari sing niku-niku. Foto mburine Ka'bah. Bahaya niki sok mawon. Meski niki mboten iso dikumi kabeh ning nggih hati-hati dihindari. Mungkin enten kanca sing tanglet soal. Iki tahun pinten niki, Mas? Oh niki jaman kula umroh ping 4 nggih. Oh. Ping 7 nggih. Ngoten lho nggih. Niki sok-sok masalah nggih. Nah, kebanggaan sing mboten perlu dihindari. Ngoten kirang langkung. Nggih. Terus selama foto keluarga niku untuk nyeritake keluarga mboten napa-napa. Mboten kan menehi nyawa ngoten kok.
Sebab ada juga yang para ulama itu memadukan semua dalil jadi begini. Apa yang nyata itu tidak masalah. Jadi misalnya kebu iki ya digambar kebu iki ra apa-apa. Ning sing masalah niku nek kebu tokoki sikile 6 mawane ngoten. Beruang bisa terbang kaya ana pakar niku lho. Nah, niku mangke hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Memang ada ciptaan dari Tuhan selain Allah. Kok gawe sapi sikile 6? Ngono kira-kira. Nah, seperti itu yang disuruh memberi nyawa nanti. Ngaten, nggih. Pamane teng film Avatar niku kowe nggih. Avatar bacorek niku. Niki enten bebek ndase apa kurang-kurang ndase bebek. Ngoten niku enten jaran sikile loro. Nggih, malah sikile enten cakare kaya manuk niku. Nggih. Ngoten nggih. Pun nggih kirang langkung ngoten. Jadi kalau ada masalah yang kuat tidak masalah. Nggih. Kita akhiri kapal majlis wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.